Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Kami kan setia, kami kan percaya padamu sampai akhir hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami yakin dan percaya tangan-Mu memegangku, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur selalu. Oh,
Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ku tahu Bapa kita memelihara. Amin. Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Lewat badai cobaan, tetapi malah berubah menjadi kebaikan. Karena ada Bapa yang memelihara kita. Amin. Jadi bukan badai cobaannya yang baik, tetapi pemeliharaan Tuhan yang membuat badai cobaan itu semuanya menjadi kebaikan. Amin. Oh, enggak ada yang amin. Atau bingung. Kalau bingung, sekolah dulu di STT Parakletos. Haleluya. Promosi kecil boleh, saudara. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama belajar menghormati Tuhan melalui pengucapan syukur. Mari katakan bersama saya, mengucap syukur. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan, for we are receiving the unshakable kingdom. Kita sedang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka dari itu kita mengucap syukur. Saudara, kalau dikatakan kita sedang menerima, saya ingin tanya, berarti kita sedang menerima atau belum menerima? Sedang menerima, termasuk sekarang ini. Jadi mengapa kita mengucap syukur? Sekali lagi, kita mengucap syukur bukan untuk menerima, tetapi karena sudah ini yang perlu kita luruskan. Seringkali mungkin kita datang ke gereja dengan motivasi yang salah. Karena kita ingin menerima. Padahal Tuhan berkata kamu sudah bahkan sedang menerima. Oleh karena itu tetaplah mengucap syukur. Pengucapan syukur akan membukakan pintu-pintu mujizat dalam hidup kita. Pintu yang tadinya tertutup ketika kita mengucap syukur akan terbuka. Karena apa? Yang sedang kita terima adalah kerajaan yang
tidak tergoncangkan. Bisa berkata amin saudara? Oleh karena itu mengapa kita mengucap syukur? Mungkin tema khotbah tentang pengucapan syukur ini adalah tema yang sudah dikhotbahkan ratusan bahkan jutaan kali. Tetapi tidak akan pernah berhenti dibahas. Karena pengucapan syukur adalah inti mengapa kita beribadah. Saya ingin tanya pada saudara, mengapa saudara pagi-pagi datang ke tempat ini? Oh, karena saya bangunnya kepagian ya mampir gereja aja. Enggak mungkin. Pasti saudara ada kerinduan, bahasa halusnya saudara. Oh, saya punya kerinduan karena saya ingin lebih dekat kepada Tuhan. Oh, haleluya. Saya punya kerinduan supaya anak-anak saya diberkati. Oh, haleluya. Saya punya kerinduan ini dan ini. Luar biasa. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi yang paling penting, mengapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena firman Tuhan menjelaskan bahwa kita sedang dan sudah menerima kebaikan Tuhan. Bukan untuk menerima kebaikan Tuhan. Bedakan saudara. Karena kalau kita mengucap syukur untuk menerima, kita berarti mengejar sesuatu. Alkitab mencatat kita ini tidak mengejar, tapi kita ini sudah diberi oleh Tuhan. Maka bagian kita tetap mengucap syukur. Pengucapan syukur itu memastikan bahwa kita selaras dengan kebaikan Tuhan. Selaras dengan rencana Tuhan. Hari depan penuh harapan. Amin saudara. Ketika kita berbicara mengenai pengucapan syukur, ini sebuah hal yang luar biasa. Coba kita lihat ayat yang berikutnya dalam Yesaya pasal 38 ayat yang ke-19. Yesaya pasal 38 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada saudara. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang amin. Jadi kalau saudara hidup, maka saudara seharusnya mengucap, hanya orang yang hidup, dialah orang yang mengucap syukur. Saudara maaf kalau keras, tapi dengan tegas dikatakan, orang yang tidak mengucap syukur maka dia adalah orang yang kebalikannya dari orang hidup, yaitu orang mati. Tapi saya hidup, oke, hidup tapi hanya hidup. Hidup bukan benar-benar hidup, tapi hidup hanya melek dan bernafas. Itu berbeda dengan orang yang mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu memiliki hidup yang benar-benar hidup dari Tuhan. Saya yakin saudara paham apa yang saya maksudkan. Oleh karena itu saudara, weekend, akhir pekan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita juga tidak tahu mujizat apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu lebih baik nantikan dengan sebuah pengucapan syukur pada Tuhan. Amin. Bisa katakan mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa. Amin saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur. Oh, ayat ini sangat dalam. Dalam kondisi apapun, kalau kita mau tetap hidup, tetaplah mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi. Apakah usaha saudara sedang turun? Mengucap syukur. Apakah dengan mengucap syukur usaha saya nanti bisa kembali pulih? Bukan urusan kita untuk menghakimi. Urusan kita hanya mengucap syukur. Saya sudah mengucap syukur lama, tapi kenapa mujizat belum terjadi? Bukan urusan kita. Urusan kita hanya hidup hormat akan Tuhan dan tetap mengucap syukur. Mujizat pasti akan terjadi. Kapan mujizat terjadi? Bukan urusan kita. Saya mau Tuhan besok mujizat terjadi. Lah kalau kita belum siap, kita tidak akan menerima mujizat. Bayangkan seorang anak kecil, saya mungkin sudah berkatakan berkali-kali, anak umur 2 tahun minta dibelikan minta belikan mobil. Akhirnya dibelikan mobil, bisa mengendarai mobil? Tidak bisa.
Demikian pula dengan kita. Kalau kita belum terlatih untuk mengucap syukur dalam masalah-masalah yang kecil, begitu nanti menghadapi masa yang lebih besar, kita akan undur, kita akan hilang dari Tuhan. Oleh karena itu, belajar untuk mengucap syukur dalam hal-hal yang sederhana dalam hidup kita ini. Bangun pagi kita mengucap syukur. Mungkin saya ingin tanya, siapa yang tadi pagi bangun kelewatan mengucap syukur karena bangunnya telat? Oh, enggak ada, semuanya mengucap syukur, amin. Tapi saya orangnya enggak bisa doa panjang-panjang. Saudara dengarkan ya, saudara nanti buka dalam Alkitab, cari sendiri. Tuhan tidak mencari orang yang doanya panjang dan bertele-tele. Justru Tuhan mencari orang yang doa dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, saya enggak pandai berkata-kata, enggak apa-apa karena saudara bukan pujangga. Saudara adalah anak Allah. Kalau anak Allah, saudara cuma bilang, Bapak akan, saya tahu, ini kan yang kamu mau, aku kasih. Amin. Dia bukan raja yang tirani, tapi dia Bapa yang baik. Ku tahu Bapa peliharaku. Kalau kita datang kepada Bapa, iya, ini kan yang kamu mau, ini kan yang sedang kamu nantikan. Tetap bersyukur ya, tetap bersyukur nak, tetap mengucap syukur. Oleh karena itu pagi hari ini saudara, dalam hidup kita jangan kita berhenti mengucap syukur. Saya ingin tanya saudara, berapa banyak yang di dalam hidupnya tidak pernah mengalami mujizat Tuhan? Tidak ada, semuanya pernah, amin. Dan kira-kira apa yang mendahului dan mengakhiri, maksud saya sebelum mujizat dan sesudah mujizat terjadi, apa yang saudara lakukan? Saya yakin pasti mengucap syukur. Sebelum menerima mujizat saudara, oh Tuhan aku percaya, itu pengucapan syukur. Aku percaya akan terjadi. Setelah mujizat terjadi saudara akan katakan, Tuhan terima kasih engkau baik. Sebelum dan sesudah saudara pasti mengucap syukur. Oleh karena itu di sini dikatakan, gaya hidup orang yang hidup itu mengucap syukur. Kalau saudara sedang berhenti mengucap syukur, berarti saudara sedang berhenti hidup. Maka saudara cuman seperti pajangan saja, seperti robot. Saudara tidak bisa mengharapkan apa-apa, yang penting hidup. Hidup ini hanya mengalir, hati-hati kalau mengalir, kintir saudara. Saudara lihat, kalau saudara makan di sebuah restoran, saudara kalau pernah dengar nama ikan malas, ya dagingnya empuk semuanya, karena tidak pernah bergerak, namanya aja ikan malas. Tapi kalau saudara makan ikan salmon, kalau saudara lihat nanti videonya ikan salmon, itu ikan yang berenang melawan arus. Dan kandungan gizinya di dagingnya itu sangat tinggi. Proteinnya, karena dia ikan yang bergerak melawan arus. Nah demikian dengan kita, kalau hidup kita mengucap syukur, melawan apapun itu. Ketika ada masalah kita lawan dengan pengucapan syukur, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang penuh gizi saudara. Rohani kita bergizi. Jadi ketika ada masalah yang keluar dari mulut kita adalah gizi firman Allah. Firman Allah yang berkuasa. Ketika ada masalah kita tidak cuma berpangku tangan dan diem kayak orang bingung. Saudara perlu berhati-hati. Saya ini orang yang cukup suka untuk meneliti orang lain. Dan bahkan saya bisa menirukan gaya bicara orang lain persis. Tapi saya paling suka meneliti orang lain. Dan saya perhatikan justru kadang-kadang orang yang diam berpangku tangan kelihatannya kuat, itu orang yang paling rapuh di dunia ini. Orang yang kelihatannya datang ke gereja, itu orang yang paling banyak masalah, rapuh. Tapi orang yang sedikit-sedikit datang ke gereja angkat tangan, orang yang sedikit-sedikit mungkin menangis, itu justru orang yang paling kuat. Karena menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Seperti tembok yang siap untuk selalu dihancurkan. Tuhan ini loh tembok yang mengganggu aku, engkau hancurkan. Oh tapi di sini semuanya mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Karena saya menyaksikan di berbagai gereja yang lain, orang yang kelihatannya kuat, itu orang yang paling rapuh. Tapi orang yang kelihatannya rapuh,
Saudara tidak perlu malu untuk mewek di gereja. Tidak ada urusannya sama orang di kanan kiri. Karena ketika kita mengucap syukur, berkat Tuhan akan turun atas hidup kita. Dan ingat, kita bukan hidup untuk mengejar berkat, tapi kita hidup untuk dikejar berkat Tuhan. Amin saudara. Siapa yang mau dikejar berkat Tuhan? Amin. Oh, beri salam kanan kiri, katakan ayo dikejar berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, mengucap syukur senantiasa. Bahkan saudara, kalau nanti saudara juga buka di dalam kitab Lukas, di mana Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir, Yesus tahu bahwa dia harus mati. Tapi apa yang Yesus lakukan? Memecahkan roti dan mengucap haleluya. Sampai akhir hidupnya, bahkan di atas kayu salib. Bapa, sudah selesai. Ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Pengucapan syukur. Sebuah gaya hidup yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan baiklah kita orang yang percaya, tidak usah terlalu muluk-muluk teologis. Yang penting bisa mengucap syukur terlebih dahulu. Banyak dari kita yang terlalu berpikir, oh ibadah itu harus begini, Allah terlalu tinggi. Mengucap syukur terlebih dahulu, dari pengucapan syukur kita nanti, itu akan membuat buah kita kelihatan. Amin saudara, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Hari ini weekend, nikmati dengan pengucapan syukur. Amin saudara. Tolong yang belum senyum karena ngantuk, senyum yang lebar. Karena Tuhan Yesus kita baik dan kita akan terima mujizat yang luar biasa hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak orang yang siap untuk menerima mujizat hari ini? Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib. Amin. Oh, ajaib. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib nama-Mu. Agung dan besarlah perbuatan-Mu. Mari buka kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kita semua sehat. Diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Dan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati hidup kita. Saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan membawa segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan.